Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi pada Ibu di pertemuan yang ke-6 mengenai pelajaran matematika kelas 8. Pada pertemuan kali ini masih dalam membahas mengenai bab 2 yaitu koordinat kartesius. Kita akan membahas menentukan letak titik dalam sistem koordinat kartesius. Yang pertama adalah, apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara menentukan tempat kedudukan titik atau benda di bidang datar maupun di bidang luar. Lalu apa sih manfaat sistem koordinat itu? Manfaatnya adalah dapat membaca denah lokasi atau denah tempat. Lalu, garis yang mendatar disebut adalah sumbu X atau disebut juga sumbu atau disebut juga absis. Jika bernilai positif, maka jika titiknya ada di sebelah kanan, maka disebut sumbu Y. Dan jika bernilai negatif, jika titiknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Yang keempat adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah sumbu Y atau disebut juga koordinat. Jika bernilai positif, jika titiknya ada di atas sumbu X. Dan bila bernilai negatif, jika titiknya ada di bawah sumbu X. Kedua garis berpotongan di titik pusat 0, yaitu buka kurung 0,0. Ini adalah koordinatnya ya, kalau 0,0 atau angkanya. Dan titik koordinat itu ditulis dalam bentuk X dan Y. Selanjutnya adalah garis tegak lurus pada bidang kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada nilai kuadran 1, nilai X dan Y ada nilainya positif. Kalau di kuadran 2, X dan Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai positif, dan Y-nya bernilai negatif. Lalu, kuadran 3. Kuadran 3 yaitu adalah nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya adalah negatif. Dan kuadran 4, nilai X-nya negatif dan nilainya positif. Lalu di dalam bidang koordinat, kita lihat gambarnya ya nak ya. Di dalam bidang koordinat ini adalah disebut bidang koordinat. Yang tegak lurus disebut sumbu Y, ya. Dan yang mendatar adalah disebut sumbu X. Ini adalah, kalau X itu disebut juga dengan absis. Jangan lupa ya. Dan kalau yang sumbunya Y ini adalah disebut ordinal. Di dalam bidang koordinat, titik A memiliki koordinat 3,2. Ini adalah bidang koordinat ya nak ya. Dan X-nya 2, Y-nya X-nya 3, Y-nya 2. Ini koordinat X dan koordinat Y. Ini yang disebut koordinat ya. Jadi angka bilangan ini adalah disebut koordinat. Titik B memiliki koordinat min 2,4. X-nya min 2, Y-nya 4. Dan sedangkan titik C memiliki koordinat X-nya min 3, Y-nya min 2. Sedangkan titik D, X-nya 5, Y-nya min 3.
Itu saja materi pada pertemuan kali ini anak-anak ya. Untuk memahami mengenai gambar atau letak titik dalam sistem koordinat kartesius, maka Ibu akan memberikan satu pertanyaan enak ya. Nah, pertanyaan ini adalah dikerjakan sama sesuai seperti contoh yang Ibu berikan. Seperti ini anak ya, contohnya ya, membuat gambar koordinat kartesius. Jadi nanti kamu ditaruh titik A-nya di mana, titik B-nya di mana, titik C-nya di mana, dan titik D-nya di mana. Jadi disesuaikan koordinat X dan koordinat Y-nya ya. Untuk lebih memahami materi pertemuan kali ini, maka Ibu akan memberikan satu tugas, yaitu gambarkan letak titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Yang A titik A, koordinatnya X-nya adalah -1, Y-nya adalah 3. Yang B titik B, koordinat X-nya -3, Y-nya -9. Sedangkan yang C titik C, koordinat X-nya -3, Y-nya -5. D titik D, koordinat X-nya -5, Y-nya 1. Setelah anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan, maka setelah itu difoto ya dan dikirim melalui WA ke nomor Ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga pertemuan kali ini ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.